Shalom jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan, kita bersyukur kita masih Tuhan berikan kesempatan dan waktu untuk beribadah. Amin. Saya juga mau menyapa jemaat Tuhan yang ada di rumah. Shalom. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah, kita persiapkan hidupan kita. Kita akan beribadah, kita akan naikkan pujian syukur kita di hadapan Tuhan. Mari jemaat Tuhan, sebelumnya kita mau berdoa, kita mau naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Jikalau Tuhan kami datang saat ini semua karena kasih karunia Tuhan, dan kami mau naikkan syukur kami Tuhan, sebab Engkaulah yang layak untuk dipuji dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Engkaulah yang bertatah dalam ibadah kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita persiapkan hati dan kehidupan kita. Kita datang dengan sungguh di hadapan Tuhan. Kita akan naikkan pujian kita bersama-sama. Haleluya. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Kembali dari awal kita dengan sungguh nyanyikan pujian ini. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi.
is our God. Jemaat Tuhan yang ada di gereja saya undang bangkit berdiri. Jemaat Tuhan yang ada di rumah juga saya undang bangkit berdiri. Sama-sama kita nyatakan bahwa kita memiliki Allah yang besar. Haleluya. How great is our God. How great, how great. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, we see how great, how great. Sekali lagi sama-sama kita katakan, how great is our God. How great, amen, is our God. Sing with me, how great, hallelujah, Jesus. Oh, we sing how great, how great, how great is our God. Came above all besar berdaulat atas kehidupan kami Tuhan. Dan kami siap untuk bersorak-sorai memuliakan nama-Mu. Dan nama-Mu saja yang diagungkan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekali lagi saya mau sapa jemaat Tuhan, baik yang ada di gereja maupun yang di rumah. Shalom. Halo. Apa kabar? Haleluya, luar biasa. Karena Allah kita Allah yang hebat. Amin. Sama-sama kita menyatakan betapa hebat Allah kita. Haleluya. Haleluya. Sama-sama katakan berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Oh, betapa hebat.
kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Haleluya. Sekali lagi sama-sama kita mau nyatakan berkuasa, berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa. Amin. Membebas umatnya, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Katakan betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Haleluya. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita, jemaat Tuhan. Haleluya. Sebab kita akan diberikan kuasa, amin. Kita diberikan kuasa untuk mengalahkan maut. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Ku diberi kuasa, haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, amin. Menaklukkan musuh. Di mana? Di bawah kakiku pakai kuasa. Pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Amin. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Terpujilah Raja segala raja, amin. Kembali dari awal kita nyanyikan pujian ini. Ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Menaklukkan musuh. Di bawah kakiku, haleluya. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi sekali lagi. Bila Allah ada bersamaku, siapa dengan iman katakan bila Allah. Bila Allah ada bersamaku, siapa sama-sama kita angkat tangan kita. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai. Kita berdiri dengan iman, amin. Iman di dalam Yesus Tuhan yang memberikan kita kemenangan, haleluya. Ku bersorak
Yesus Raja segala. Sama-sama kita angkat tangan kita. Haleluya, bangkitlah. Bangkitlah gerejanya, Kita lebih dari Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panji Yesus Raja, Raja segala raja. Haleluya, haleluya. bangkitlah. Bangkitlah gerejanya, Kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. saya Lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Baik, saya persilakan duduk kembali Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Puji Tuhan, haleluya. Kita diberi kuasa untuk menaklukkan musuh di bawah kaki kita. Amin. Puji Tuhan. Biar pagi ini kita mau diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Firman yang memberikan kita kuasa, firman yang memberikan kita kehidupan, firman yang memberikan kita kemenangan atas setiap pergumulan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak. Biar pagi ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk ditaburi kebenaran firman-Mu Tuhan. Jadikan hati kami tanah yang subur, biar setiap benih firman Tuhan ditaburkan boleh tertanam, bertumbuh, dan berbuah Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Sama-sama kita menaikkan pujian ini. Sungguh Tuhanlah jawaban dan sumber kekuatan di saat tak berdaya. Dia yang memegang tanganku. Sungguh Tuhanlah menara dan kubu pertahanan di saat jiwaku berseru. Dia jadi pembelaku. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Tuhan, Tuhan tidak akan tinggalkan kami sendiri. Tuhanlah jawaban setiap pergumulan kami Tuhan, dan sumber kekuatan di saat tak berdaya. Dia yang memegang tanganku. Sungguh Tuhanlah menara dan kubu pertahanan di saat jiwaku berseru. Dia jadi pembelaku. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku
yang bangkit berdiri, sama-sama kita mau katakan pujian ini. Oh, Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan ada, Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Tuhan ada, Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Percaya bahwa Tuhan tidak akan tinggalkan kita sendiri. Ku tak ditinggalkan sendiri. Sendiri. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita yang hebat dan dahsyat. Pujian ini bukan sekedar lagu yang kami naikkan Tuhan Yesus, tapi pujian ini sebagai sebuah kerinduan kami bahwa Dia Tuhan sumber jawaban, bahwa Dia sumber kekuatan. Di saat ku tak berdaya, Dia yang memegang tangan kita, Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak akan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri, karena ada Roh Kudus yang menolong dan menghibur kita, Bapak Ibu Saudara. Maka pada saat pagi hari ini, bahwa kita mengerti kekristenan tanpa Roh Kudus hanya menjadikan kita kekristenan yang yatim piatu. Kekristenan tanpa Roh Kudus adalah kekristenan yang tanpa kuasa. Meskipun kami beribadah, ada yang di rumah dan ada yang di gereja, tapi Tuhan tetap melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Kami perlu Yesus dalam hidup kami perlu firman dalam hidup kami. Akhirnya berikanlah hati kami, hati seorang murid yang mau dididik dengan firman-Mu Tuhan. Kalau firman-Mu mau mengajar kami, biarlah kami menyambutnya dengan sukacita. Kalau firman ini menyatakan kesalahan kami, biarlah kami boleh sadar akan kesalahan kami. Dan firman yang sama juga memperbaiki karakter kami. Dan akhirnya kami dididik di dalam kebenaran firman-Mu. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Terima kasih Bapa dalam sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan berfirman pada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bersama kita katakan amin. Terima kasih untuk tim Praise and Worship, haleluya, GBI Pulau Gebang, yang sudah memberkati Bapak Ibu Saudara pada saat pagi hari ini. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Wah, luar biasa. Baik yang beribadah secara online, yang berada di dalam rumah, maupun kita yang berada onsite di dalam gedung gereja.
Biar lawatan dan berkat Tuhan tetap ada pada kita, orang yang mengasihinya. Amin. Pagi ini saya akan membagikan berkat firman Tuhan yang berjudul kemerdekaan di dalam Kristus. Langsung saja kita buka Alkitab kita di dalam Galatia 5. Galatia 5 ayat 1 dan 13. Galatia 5 ayat 1 dan 13 bersama kita baca. 2, 3. Supaya ayat 13, saudara-saudara, amin. Kalau minggu kemarin kita sudah merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Kita berdoa agar negeri kita Indonesia disembuhkan dari COVID-19. Jayalah negeriku, bangkitlah bangsaku. Pulihlah Indonesiaku, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, merdeka. Nggak ada respon. Wah, saya udah semangat di sini. Merdeka, merdeka, merdeka. Haleluya. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, 350 tahun Indonesia dijajah oleh Belanda. 3,5 tahun dijajah oleh Jepang. Tapi karena anugerah dan kasih-Nya, kita telah menjadi bangsa yang merdeka. Yang tadi telah kita deklarasikan. Dan 76 tahun kita menikmati kemerdekaan itu, Bapak Ibu Saudara. Tetapi apakah kemerdekaan fisik dari penjajah Belanda dan Jepang atau bangsa asing itu telah memerdekakan seantero kehidupan kita? Jawabannya adalah masih belum, Bapak Ibu Saudara. Masih banyak orang terikat dengan kebiasaan buruk, oleh kemiskinan, oleh perkara-perkara yang jahat. Karena itu Alkitab berkata kalau kita ingin sungguh-sungguh merdeka, hanya Kristus yang bisa memerdekakan kita sepenuhnya. Dan kalau kita sudah dimerdekakan, jangan pergunakan kemerdekaan itu dengan cara yang salah. Dengan cara hidup di dalam dosa. Tapi justru kita harus melayani satu dengan yang lain. Pagi hari ini ada 3 hal yang harus kita pahami tentang kemerdekaan sejati di dalam Kristus. Yang pertama, di dalam Kristus kita bisa dimerdekakan dari dosa. Yang kedua, kita bisa dimerdekakan dari kepahitan hati. Amin. Dan yang ketiga, kita dimerdekakan secara finansial. Siapa yang mau? Angkat tanganmu. Haleluya. Yohanes 8 ayat 32 dikatakan firman Tuhan apa? Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Apa kebenaran yang memerdekakan kita, Bapak Ibu Saudara? Apa kebenaran yang harus kita pahami? Sehingga kita dilepaskan oleh Tuhan bahwa kita adalah orang berdosa. Kita tidak bisa melepaskan diri dari dosa dan hukuman. Tetapi Yesus Kristus oleh anugerahnya telah mati di atas kayu salib, dan oleh karena anugerahnya dan kasih Tuhan dosa kita ditebus. Amin. Ditebus apa artinya? Kita sudah dibayar dengan harga yang mahal. Kita tidak perlu bayar lagi. Kita tidak perlu nyicil lagi, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak perlu bayar lagi dengan perbuatan baik kita supaya kita selamat. Sebaliknya kita mengucap syukur melayani Tuhan. Kita bisa hidup berkenan sebagai ciri orang yang sudah dimerdekakan. Alkitab berkata, Yohanes 8 ayat 36, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Amin. Yang jadi persoalan adalah anak yang mana? Anak gang swadaya kah? Atau anak gang pos kah? Atau anak desa kah?
Tapi puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, ada good news. Itu semua menunjuk pada Yesus yang sudah membayar kita lunas, Bapak Ibu Saudara. Amin. Kalau Yesus sudah memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Berarti gini saudara-saudara, di Alkitab ada satu konsep soal kemerdekaan yang disebut sebagai benar-benar merdeka. Kalau begitu, apakah ada merdeka yang tidak benar-benar? Ya. Apakah ada merdeka yang tidak benar-benar merdeka? Tentu ada Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang kita kalau mau 17 Agustus kita sering dengar orang ngomong tentang kita sudah merdeka dari penjajahan Belanda. Kita sudah merdeka dari penjajahan Jepang dan lain sebagainya. Tapi kita belum merdeka dari kemiskinan, dari kebodohan, dari kejahatan, dari kemalasan beribadah, dari ketaatan, dan lain sebagainya. Berarti ada kemerdekaan yang tidak benar-benar merdeka. Ayat ini menunjukkan ada kemerdekaan yang benar-benar merdeka yang sumbernya dari anak itu sendiri, yaitu Yesus Kristus. Kalau kita bicara soal merdeka, berarti itu mesti ada merdeka dari apa? Ya. Merdeka dari siapa? Contohnya Indonesia merdeka dari penjajahan Belanda. Indonesia merdeka dari penjajahan Jepang. Atau kita perluas lagi kemerdekaan dari kebodohan. Ya. Indonesia merdeka dari kebutahurupan. Intinya kalau kita bicara merdeka itu adalah ada kebebasan dari sesuatu. Teks kita bilang tadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, maka kamu benar-benar merdeka. Berarti sebelum anak itu memerdekakan kita, kita itu sedang mengalami penindasan atau penjajahan. Kalau begitu pertanyaannya gini, kita ini sedang dijajah siapa? Atau kita ini sedang dijajah apa? Maka itu pagi hari ini saya akan membagikan 3 poin. Yang pertama adalah Kristus atau anak itu memerdekakan kita dari dosa. Amin. Kalau kita baca Alkitab secara eksplisit itu adalah penyampaian secara langsung sehingga makna dan isinya dapat kita ketahui. Ya. Kalau kita baca secara eksplisit tentang kemerdekaan adalah sejumlah ayat yang memberikan kita arti dari kemerdekaan. Roma 6 ayat 18 dan 22, firman Tuhan berkata, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ayat 22 disambung, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Wah, endingnya adalah hidup yang kekal. Mengapa manusia perlu dimerdekakan dari dosa? Dalam Yohanes 8 ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ketika Yesus bicara tentang kemerdekaan, lalu orang Yahudi bereaksi apa? Apa reaksi mereka? Apa reaksi mereka? Yohanes 8 ayat 33, jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Nah, orang Yahudi bilang seperti itu. Kami adalah keturunan Abraham dan kami tidak pernah dijajah oleh siapapun. Kami tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Kalau kami tidak pernah jadi hamba siapapun. Kalau kami tidak pernah dijajah siapapun. Kalau kami juga tidak pernah ditindas siapapun. Lalu bagaimana kamu berkata bahwa kami akan merdeka? Makanya tadi pujian tadi kita naikkan, kita nyanyikan bahwa kita lebih dari pemenang. Seseorang dikatakan pemenang kalau dia sudah mengakhiri dari pertandingan. Kalau tidak bertanding bukan pemenang itu namanya. Nah,
Kalau Belanda 350 tahun menjajah Indonesia, Jepang 3,5 tahun. Kalau tidak pernah menjajah kita tidak pernah disebut sebagai bangsa yang merdeka, Bapak Ibu Saudara. Maka orang Yahudi bilang kami tidak pernah menjadi hamba siapapun. Teks tadi bilang. Tidak pernah ditindas, dikuasai siapapun. Lalu kami merdeka dari apa? Kata orang Yahudi seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Kata-kata orang Yahudi ini aneh, Bapak Ibu Saudara. Kami tidak pernah dijajah siapapun. Apakah statement ini benar? Masalahnya secara historis atau sejarah mereka banyak ditindas kok. Yang pertama, mereka pernah ditindas sama bangsa Assyria atau Asyur. Klik. Yang kedua, mereka pernah ditindas menjadi budak di Mesir selama 430 tahun. Yang ketiga, mereka dibuang di pembuangan di Babilonia 70 tahun. Setelah itu baru pulang. Yang keempat, mereka menjadi budak dari kerajaan Persia. Setelah Persia apa? Mereka ada di bawah kekuasaan Yunani. Dan yang keenam, apakah mereka lupa saat Yesus hadir di dunia ini mereka berada di bawah kekuasaan Romawi? Makanya aneh. Ya. Aneh, dia bilang apa? Kami tidak pernah jadi hamba siapapun. Sepertinya orang Yahudi tidak sepikun itu, Bapak Ibu Saudara. Secara politisi mereka memang pernah menjadi hamba atau budak bangsa-bangsa yang besar. Secara sosial banyak orang Yahudi juga jadi budak. Kalau begitu mereka bicara dari sudut pandang mana, Bapak Ibu Saudara? Dari sudut pandang yang tadi teks kita sudah baca. Kalau kita lihat dari ayat tadi, di situ teks yang sudah kita baca apa berkata? Kami adalah keturunan Abraham. Abraham ini kan dipilih dari Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Karena mereka menganggap mereka ini adalah pilihan Tuhan, bangsa kepunyaan Allah sendiri. Berarti tidak mungkin secara rohani mereka jadi budak atau diperhamba oleh siapapun. Ayat 34 firman Tuhan berkata apa? Semua yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jadi Yesus mau menunjukkan kepada orang Yahudi yang false confident, yang mempunyai rasa percaya diri yang salah. Secara rohani juga mereka adalah diperbudak dosa. Karena semua yang berbuat dosa itu adalah hamba dosa. Roma 6 ayat 17 firman Tuhan berkata apa? Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Jadi memang semua kita orang berdosa, Bapak Ibu Saudara. Hamba dosa, kenapa bisa begitu? Nah, di sini kita perlu mengerti status manusia dalam setiap tahapan. Ya, dalam setiap hidupnya, dalam setiap sejarah manusia dilihat dari kacamata teologis, doktrin, dosa. Bagaimana kita melihatnya? Coba saudara perhatikan. Yang pertama, prakejatuhan. Itu Adam dan Hawa. Baru mungkin berdosa dia. Baru mungkin berdosa. Atau mungkin juga dia tidak berdosa. Tapi setelah kejatuhan manusia menjadi pasca kejatuhannya menjadi tidak mungkin tidak berdosa. Setelah manusia di dalam Kristus kembali lagi ke posisi Adam. Yang ketiga, di dalam Kristus mungkin berdosa atau mungkin juga tidak berdosa. Manusia yang sudah dimuliakan naik ke surga menjadi poin yang keempat, dimuliakan, itu tidak mungkin berdosa. Makanya di surga nggak ada dosa, semua sudah sempurna, Bapak Ibu Saudara. Kenapa bisa begitu? Karena semua sudah dikuduskan oleh darah Yesus. Amin. Makanya di sorga sudah tidak ada lagi iri hati. Sudah tidak ada lagi
pemfitnah. Sudah tidak ada lagi orang yang mengecewakan kita sampai sedih. Ya. Nah, sekarang kita ada di posisi mana Bapak Ibu Saudara? Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, maka kita berada di posisi nomor 2. Tidak mungkin tidak berdosa. Itulah sebab yang kadang-kadang ingin berbuat baik, yang dibuat justru enggak baik. Pengen jaga mulut, tapi begitu orang pancing, keluar semua. Caci maki keluar. Setiap pagi sebelum berangkat ke kantor berdoa, Tuhan, saya nggak mau tipu-tipu lagi. Tapi baru sampai pintu gerbang kantor, sudah lupa. Sudah mulai nipu lagi. Awal tahun biasanya kita buat komitmen sama Tuhan. Kita berjanji akan lebih serius dalam pelayanan. Sambil kita naikkan pujian. Walaupun badai mengamuk, gelombang menerjang, aku akan tetap setia. Ini gerimis sedikit pun tidak datang ibadah. Kadang-kala kedagingan kita lebih besar daripada keinginan kita untuk berbuat baik, Bapak Ibu Saudara. Pengennya sih begitu, tapi yang terjadi sering lain. Nah, itu bukan hanya jemaat yang mengalami, Bapak Ibu Saudara. Hamba-hamba Tuhan juga banyak yang mengalami. Rasul pun juga ada yang mengalami. Rasul yang mana? Rasul Paulus. Di dalam Roma 7 ayat 15 sampai 21. Kita akan bersautan ya. Ayat 15 saya akan awali pembacaan firman, nanti 16 Bapak Ibu Saudara yang ada di gereja. Ya. Kalau ada di rumah gimana? Baca semuanya. 15 sampai 21. Ya. Saya akan mengawali, sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci. Itulah yang aku perbuat. 16 Bapak Ibu Saudara. Kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tapi dosa yang ada di dalam aku. 18. Nah, dapat hadiah itu satu orang. Ayo. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Ayat 20. Nah, ayat 21 kita bersama. 2, 3. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Kalau begitu saudara, hanya Kristus yang sanggup membuat manusia berdosa, bisa mengalami kemerdekaan dari dosa. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Yang di rumah tepuk tangan enggak? Yang di rumah harus ketik amin. Nanti Bapak Kocai akan periksa di kolom komen. Nah, dengan percaya kepada Kristus yang mati di atas kayu salib dan yang bangkit di antara orang mati dan beriman kepada Dia, maka kita akan mengalami kemerdekaan. Amin. Setelah merdeka, apa yang harus kita perbuat Bapak Ibu Saudara? 1 Petrus 2 ayat 16, firman Tuhan berkata apa? Hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahkan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Ayat 22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah. Yang membawa apa? Yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Tadi endingnya. Ya. Mengapa kita bisa merdeka Bapak Ibu Saudara?
Karena begini Bapak Ibu Saudara, waktu saudara menjadi hamba dosa begitu percaya pada Kristus, ada Roh Kudus masuk dalam hati kita. Dan Roh Kudus itu akan menolong kamu sehingga kamu bisa terlepas dari dosa. Amin. Tadi dikatakan tadi doa yang saya naikkan di awal, bahwa Roh Kudus itu adalah seorang, ya kan, penghibur dan menolong kita. Seorang penolong. Kalau Roh Kudus sudah masuk, dia akan mengerjakan yang namanya pengudusan. Ya, Roh Kudus, bukan Rokok Kudus. Roh Kudus. Dia akan mengerjakan yang namanya pengudusan. Maka muncullah yang namanya buah roh. Ya. Yang dimulai dengan kasih. Kasih mulai muncul. Tadinya suka dendam sama orang. Tadinya tidak peduli sama orang. Tadinya benci sama orang. Sekarang kasih itu mulai masuk setelah ada Roh Kudus. Amin. Setelah kasih apa? Setelah kasih sukacita. Ya. Ada sukacita. Ada damai sejahtera. Ada kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Ada 9 buah roh. Jadi perhambaan kepada dosa bisa dikalahkan kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Orang yang dimerdekakan Kristus dari hukuman dosa tidak akan dihukum lagi sampai selama-lamanya di dalam api neraka. Amin. Karena siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Itu 2 Korintus 5 ayat 17. Tahukah saudara ada jaminan atau guarantee? Ada jaminan keselamatan di dalam Kristus ketika kita berada in Christ. Ketika kita berada di dalam Kristus. Jadi di dalam Kristus kita ini adalah ciptaan yang baru. Saya teringat akan kisah Tuhan menghukum orang-orang Mesir dengan 10 tulah. Tulah yang 10 dia bilang anak sulung orang Mesir akan mati. Tapi siapa yang menyembeli domba dan mengenakan darah domba itu di ambang pintu rumahnya, baik orang Mesir maupun orang Israel. Dan anak sulung mereka ada di dalam rumah. Mereka tidak akan mati, tapi mereka akan hidup. Nah, saudara, ketika malaikat maut lewat, maka semua orang yang punya anak sulung atau laki-laki, anaknya mati, kecuali yang ada tanda darah di ambang pintu rumahnya. Di luar Kristus sebetulnya kita juga binasa Bapak Ibu Saudara. Tapi di dalam Kristus, in Christ, dosa kita diampuni. Kita dimerdekakan. Amin. Nah, banyak orang berpikir bahwa merdeka itu bisa melakukan apa saja yang kita inginkan. Artinya apa? Kalau kita ingin marah, kita bisa tidak marah. Itu artinya benar-benar merdeka. Bukan hanya bisa melakukan, tapi bisa melakukan yang kita tidak inginkan. Dan hal ini bisa kita lakukan di dalam Kristus. Karena kita merdeka dari dosa. Bukan merdeka untuk berbuat dosa Bapak Ibu. Kalau kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan, justru kita harus gunakan hidup kita untuk melayaninya. Amin. Ada satu tokoh dalam Markus yang setelah dilepaskan dari kehidupan dosanya, dia mencintai dan melayani Tuhan. Siapa yang tahu namanya siapa? Angkat tangan, berdiri. Gak ada yang tahu ya? Jangan sebut jemaat Pulau Gebang kalau nggak tahu. Bilang jemaat AKBP. Siapa Bapak Ibu Saudara? Yang dilepaskan 7 setan ada di dalam diri. Maria Magdalena.
Nanti Ibu Gembala akan dapat hadiah. Ya, dikatakan begini Markus 16 ayat 9, setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. 7 setan ya. Kalau di GBI Pulau Gebang ada 2 setan. Kocaitan dan Meritan. Maksudnya marganya Bapak Ibu Saudara ya. Marganya, margatan. Kalau saya marganya wi. Nah, ini orang pernah terikat oleh 7 setan Bapak Ibu Saudara. Karena dia percaya kepada Yesus, dia dibebaskan secara sempurna. Mungkin iblis yang pernah mengikatnya itu adalah iblis perzinahan, percabulan, kemarahan, pesta pora, dan lain sebagainya. Itu dipatahkan semuanya oleh kuasa Yesus. Amin. Dan sekarang dia mencintai Tuhan. Bahkan dia melayani Tuhan. Bukankah itu yang seharusnya saya dan saudara lakukan? Kita dimerdekakan dari dosa dan sekarang kita harus melayani Tuhan. Amin. Yang ingin melayani Tuhan, tolong angkat tangan. Saya cek dari atas ini. Angkat tangan. Yang di rumah ketik saja merdeka. Ya. Haleluya. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Kita harus melayani Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita mau apa lagi? Apalagi dalam kondisi seperti ini. Kita harus dekat. Kita harus jalin hubungan kita dengan Tuhan. Jangan lupa baca Alkitab setiap hari. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita perlu tahu ada 4 tingkatan moral manusia. Yang pertama bisa berdosa. Yang kedua tidak bisa tidak berdosa. Yang ketiga bisa tidak berdosa. Yang keempat tidak bisa berdosa. Saya akan coba jelaskan. Yang pertama, ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan menciptakan mereka dalam kondisi yang sempurna, tidak berdosa. Ya. Tetapi kesempurnaan dan kesuciannya adalah kesucian yang belum teruji. Ya. Ketika Tuhan tempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden, itu sempurna, suci. Tetapi apa? Kesempurnaan dan kesuciannya adalah kesucian yang belum teruji. Ketika diuji atau digoda oleh setan, mereka jatuh ke dalam dosa. Benar gak? Berarti kesucian Adam dan Hawa adalah kesucian yang dilakukan dalam bentuk bisa berdosa. Tetapi kemudian setelah manusia jatuh ke dalam dosa, kondisinya menjadi parah. Tidak bisa tidak berdosa. Kalau orang tidak percaya Yesus sampai hari ini, mau berbuat baik pun, mau menahan dosa, dia tidak akan bisa bebas. Karena dia pasti akan jatuh ke dalam dosa lagi. Tidak bisa tidak berdosa. Tapi tahukah saudara, kalau kita sungguh-sungguh bertobat lahir baru, kita menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Kita bisa tidak berdosa. Karena Roma 8 ayat 2 berkata, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Roh Kudus yang melahirbarukan kita adalah Roh Kudus yang menuntun kita supaya kita bisa tidak berdosa. Benar-benar lepas dari ikatan dosa. Bukan ikatan cinta ya? Nah, bukan. Dan nanti pada waktu Yesus datang untuk kali yang kedua, kita disempurnakan oleh Dia, mengenakan tubuh kemuliaan, dibawa masuk ke dalam kerajaan sorga. Berarti nanti kita tidak bisa berdosa. Amin. Haleluya.
Posisi sekarang cuma ada dua kemungkinan, nomor 2 dan nomor 3. Kalau saudara tidak sungguh-sungguh bertobat, lahir baru, maka kita tidak bisa tidak berdosa. Selalu jatuh dalam dosa dan bebas, masih diikat oleh kuasa setan. Tapi kalau saudara mau bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bahkan selalu taat kepada pimpinan Roh Kudus yang mengarahkan hidup kita, kita bisa tidak berdosa. Kita dimerdekakan oleh kuasa Tuhan. Siapa yang percaya kalau kita taat, kita bisa tidak berdosa. Karena Roh Kudus yang memimpin hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Berikan tepuk tangan yang meriah. Karena kita sudah tidak menjadi orang berdosa lagi ketika kita berada di dalam kerajaan kekal. Saya berdoa supaya kita sungguh mengalami kemerdekaan yang sejati, Bapak Ibu Saudara. Karena dibebaskan dari kuasa dosa. Saya membaca kesaksian yang bernama Teddy Hung dari Hong Kong. Dia adalah pimpinan triad atau gangster yang paling ditakuti di Hong Kong. Istrinya 4, pacarnya 67 orang. Kebanyakan dia bintang film dan foto model ternama di Hong Kong. Siapa yang sudah pernah ke Hong Kong? Angkat tangan. Wih, luar biasa ya Bapak Berry ya. Ocai? Belum? Bubur Hong Kong udah ya, yang di SMA 2 itu udah. Si Teddy Hung ini dia punya bisnis, Bapak Ibu Saudara. Kebanyakan bisnisnya ilegal atau gelap. Bisnisnya apa aja? Bisnisnya bisnis perjudian melalui kasino. Dia punya 348 diskotik dan karaoke. Luar biasa. Itu berada di Hong Kong dan Filipina. Luar biasa Teddy Hung ini. Dia juga terlibat dalam bisnis prostitusi, narkoba, money laundry. Karena banyak dia melakukan tindak kriminal, akhirnya dia ditangkap. Tapi karena uangnya begitu banyak, ya dia bisa kong kali kong atau kerjasama dalam penjara. Ketika dia masuk dalam penjara, kamarnya sangat jelek. Akhirnya apa? Kamarnya dia renovasi sendiri, bagus sekali. Bagus sekali. Bukan hanya kamar yang dia renovasi, tapi dia juga kasih suap pada polisi-polisi dalam maupun di luar. Karena uangnya sangat banyak sekali. Akibatnya dia bisa mengatur bisnisnya di dalam penjara. Tragisnya uang yang banyak itu tidak bisa membeli kehidupan dia. Akhirnya dia sakit, nggak bisa tidur, depresi dan insomnia. Kemudian ada pendeta yang kadang-kadang masuk penjara untuk melayani mereka. Tapi Teddy menolaknya, dia bilang apa? Saya sudah siap pergi ke neraka. Saya tidak perlu Yesus kamu, dia bilang. Karena sombongnya, duitnya banyak sih. Di penjara itu juga ada seorang pendoa yang suka datang mengunjungi para narapidana, Bapak Ibu Saudara. Satu kali dia bertanya kepada Teddy Hung, Teddy, kamu orang kaya ya? Kamu orang terkenal ya? Tapi kalau satu kali kamu mati, kira-kira orang akan mengenang kamu sebagai apa ya? Ya, mirip Kocai ya. Teddy Hung. Ya, pendoa tadi melontarkan satu pertanyaan. Teddy Hung, kalau kamu nanti mati, kira-kira orang akan mengenal kamu sebagai apa? Pertanyaan itu kemudian dia pikirkan, iya ya. Kalau saya mati orang akan mengenang saya sebagai apa ya? Apakah sebagai raja kasino, apakah sebagai kepala gangster, apakah sebagai orang jahat yang telah melakukan banyak perbuatan yang tidak baik, membuat orang terikat oleh narkoba, perjudian. Itu makin menggelisahkan dia. Dia nggak bisa tidur, Bapak Ibu Saudara. Tapi satu kali saudara dia melihat Alkitab yang pernah diberikan oleh pendoa itu. Akhirnya
dengan rasa capek, nggak bisa tidur. Dia pegang Alkitab itu dan dia bilang, kalau Tuhan Yesus itu benar-benar nyata, kalau Tuhan Yesus itu benar-benar hidup, buatlah saya bisa tidur. Itu sangat mudah gak bagi Tuhan? Hah? Ini sangat mudah bagi Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kalau saya jadi Tuhan, saya akan tanya, mau tidur bisa bangun lagi atau tidak bisa bangun lagi? Mungkin karena terlalu lelah dia bisa tidur sambil dia pegang Alkitab. Sejak itu hatinya mulai terbuka kepada Tuhan dan akhirnya berita Injil itu mulai dia terima. Ya, lewat tidur. Dia percaya Tuhan. Dia mulai terbuka hatinya. Ya. Dan selain itu ada hamba Tuhan juga yang membimbing dia. Akhirnya singkat cerita dia bebas dari penjara. Dia keluar dari penjara. Dia tetap melanjutkan bisnisnya walaupun dia percaya kepada Tuhan Yesus. Karena bisnisnya ini yang membuat dia kaya. Duitnya banyak. Bagaimana mungkin melepaskan bisnis yang begitu besar? Di satu sisi Tuhan izinkan kebangkrutan terjadi, Bapak Ibu Saudara. Dia masih berusaha untuk melakukan bisnis haramnya ini. Satu kali dia dapat mimpi menyeramkan. Dia dibawa ke neraka. Dan kemudian malaikat juga membawa dia ke sorga. Travel, jalan-jalan. Dia merasa takut luar biasa dan sukacita yang besar di dalam sorga juga dia rasakan. Akhirnya dia berkomitmen untuk melepaskan semua bisnisnya dan kemudian dia mulai melakukan bisnis yang legal. Kalau dulu dia jual sama-sama obat, kalau dulu dia jual obat, narkoba, obat apa. Tapi sekarang dia jual obat untuk menyembuhkan orang sakit. Wah, luar biasa ini Teddy Hung. Dari 4 istrinya, 3 istri diceraikan. Ayo siapa yang mau? Katanya mau gak? 67 pacarnya semua diputuskan. Dan kemudian dia mulai mendirikan persekutuan doa. Khusus untuk gangster. Dan sekarang ini persekutuan doanya menjadi sebuah gereja yang beranggotakan 120 orang. Tapi anggotanya adalah triad atau gangster. Dan banyak yang sudah percaya pada Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Luar biasa ya. Dari seorang gangster di Hong Kong lagi. Karena melihat perubahan yang terjadi dalam hidup Teddy Hung. Para temannya jadi percaya karena melihat perubahan hidup dari Teddy Hung ini. Saya percaya sebesar apapun dosa kita dan kita merasa diri tidak bisa lepas dan ujungnya adalah neraka yang menanti. Ketika kita bertobat dan beriman kepada Yesus yang memerdekakan kita, Tuhan ubah dosa kita seperti salju. Amin. Ada jaminan atau garansi keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang pertama, Tuhan Yesus datang untuk memerdekakan kita dari dosa. Yang kedua, Tuhan juga ingin kita merdeka dari kepahitan hati. Saudara, dalam hidup ini banyak kali orang mengecewakan kita. Orang yang kita tolong kadang menipu kita. Kadang menjelek-jelekan kita. Kita terluka dengan kata-kata yang kita dengar. Dengan sikap dan perbuatan orang lain. Tetapi disinilah kita perlu belajar dari Yesus Kristus. Yang ketika disalib dia berkata, Bapa ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bagaimana caranya biar kasih Allah bisa kita alami, Bapak Ibu Saudara? Tinggal selalu dalam hadiratnya. Amin. Rajin beribadah. Bapak Yakub aja bisa dari luar kota dia beribadah. Ya, apalagi kita yang sebelah rumah nggak mau beribadah lagi, kurang ajar sekali nih. Keterlaluan.
Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya. Caranya bagaimana kita dapat mengalami kasih Allah? Yang pertama, tinggal di hadirat. Rajin beribadah, berdoa, menyembah, mendengar firman Tuhan. Imanmu akan bertumbuh kuat. Ya. Jangan perhatikan imun saja, iman juga perlu. Ya. Dan ketika hal itu saudara lakukan terus, dalam hadiratnya engkau akan dibebaskan. Dari hati yang pahit akan berubah menjadi hati yang murah atau generous. Hati yang lembut, hati yang penuh dengan belas kasihan. Galatia 5 ayat 13, firman Tuhan berkata apa? Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Amin. Disambung dengan ayat ke-22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Mengapa kita bisa merdeka, Bapak Ibu Saudara? Karena Roh Kudus yang memerdekakan kita, yang menolong kita. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Jadi perhambaan kepada dosa bisa kita kalahkan ketika Roh Kudus ada di dalam kita. Kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Tahukah saudara, pada waktu Yesus dibaptis, Roh Kudus turun ke atas dia seperti apa? Burung, seperti burung merpati, bukan burung merpati ya. Seperti burung merpati. Kenapa Roh Kudus pada waktu itu digambarkan seperti burung merpati? Karena begini Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, menurut ahli zoologi, ya, merpati itu adalah binatang yang tidak punya empedu atau racun hati. Merpati adalah binatang yang tidak punya empedu atau racun hati yang pahit. Karena itulah seringkali burung merpati dipakai sebagai simbol perdamaian. Dan Tuhan ingin kita memiliki kehidupan yang sungguh-sungguh dikuasai oleh Roh Kudus. Kalau engkau masih kecewa luka hari ini, Tuhan sembuhkan luka hatimu. Amin. Tuhan akan rubah kepahitan dan dendam. Tapi biarlah engkau sungguh-sungguh mengalami aliran kasih Allah dalam hidup ini. Amin. Yang ketiga, di dalam Kristus kita bukan hanya merdeka dari dosa, dari kepahitan hati, tapi Tuhan juga ingin memberikan kemerdekaan finansial kepada kita. Kemerdekaan finansial yang ketiga, yang terakhir. Bebas dari hutang, bebas dari masalah-masalah ekonomi yang membebani kita, sehingga kita memiliki berkat yang cukup, bahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar kita. Apakah saudara percaya Bapa Sorgawi tidak ingin orang percaya hidup miskin? Sekali lagi saya ulang, apakah saudara percaya Bapa Sorgawi tidak ingin orang percaya hidup miskin? Yang tidak ingin hidup miskin angkat tangan. Yang nggak angkat tangan miskin. Dasarnya apa Pak? Dasarnya yang saya pelajari dalam Filipi 4 ayat 19. Firman Tuhan berkata apa? Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan akan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Tuhan itu pemilik sorga Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu pemilik sorga dan segalanya. Dia adalah sumber segala berkat dan Tuhan akan memenuhi segala keperluan saudara dari sumber yang tanpa batas atau unlimited. Jadi Tuhan tidak ingin orang percaya miskin Bapak Ibu Saudara. Tapi caranya bukan dengan minum jamu tolak miskin. Amsal 10 ayat 4 firman Tuhan berkata apa? Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Amin. Apa ciri orang yang kaya?
Rajin, aduh siapa tuh? Arfan, aduh. Kasih hadiah dan makan 2 piring nanti. Kalau bubur 5 mangkok. Rajin, Bapak Arfan tadi luar biasa, ya. Tidak sia-sia dia jadi home leader kita. Bekasi. Ya. Apa ciri orang yang kaya? Rajin. Orang rajin belum tentu kaya, Bapak Arfan. Iya. Tapi orang kaya sudah tentu rajin. Saya ulang. Orang rajin belum tentu kaya. Ya. Tapi orang kaya sudah tentu rajin. Yang setuju? Biasa angkat tangan. Di belakang doang, enggak, belum nyampe dia ilmunya. Lagi mikir. Ya, orang rajin belum tentu kaya. Ya. Kayak orang rajin nih nyapu-nyapu istora. Nyapu gereja dulu ya. Perkara kecil kan nyapu gereja dulu. Nanti Tuhan akan kasih perkara yang besar, nyapu istora. Belum tentu kaya kan? Tapi orang kaya sudah tentu rajin. Ya. Karena tangan yang lamban membuat orang miskin. Ada kesempatan, jangan ditunda-tunda, Bapak Ibu Saudara. Ada kesempatan, jangan dibuang percuma. Tapi tangan yang cekatan atau rajin menjadikan orang menjadi kaya. Jadilah orang Kristen yang rajin untuk kita bisa bebas merdeka secara finansial. Amin. Barusan masak orang rajin nih. Ya, Pengkhotbah 10 ayat 10 memberikan kunci yang lain agar kita bisa bebas secara finansial. Pengkhotbah 10 ayat 10, jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat, wisdom. Ya. Lewat hikmat atau wisdom kita bisa meraih berkat-berkat Tuhan dan bisa mengelola berkat Tuhan dengan bijaksana. Amin. 2 hal ini sangat penting Bapak Ibu Saudara untuk mengalami kemerdekaan finansial. Yang pertama adalah rajin. Yang kedua adalah berhikmat. Rajin, ya. Rajin sesuai dengan porsinya masing-masing. Kalau sebagai karyawan, ya rajin masuk kantor. Kalau saya sebagai pendeta harus rajin mengunjungi jemaat. Ya. Pekerjaan kita beda-beda. Ya. Tuhan percayakan, itu yang kita harus mengucap syukur. Makanya ada istilah mengucap syukur itu lebih mahal dari materi yang ada. Nah, Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus bilang apa? Asal ada makan, pakaian cukuplah. Tapi keinginan kita ini enggak ada habis-habisnya Bapak Ibu Saudara. Makanya saya bilang kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Asal ada makan, minum, dan pakai ada, sudah cukup. Amin. Karena berkat Tuhan selalu akan bisa mencukupkan segala keperluan saudara. Tadi Filipi sudah bilang. Kebutuhan hidup saudara Tuhan jamin. Amin. Sesuai dengan firman-Nya, tapi gaya hidup kita itu yang harus disesuaikan. Ketika gaji kita 2 juta, kita bisa beli dasi yang harganya 15.000 saja. Tapi kalau gaji kita 100 juta, kita nggak mau dasi kita 15.000, tapi harus minimal 5 juta. Maksudnya apa? Jangan kita naikkan standar hidup kita Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai keinginan kita lebih besar daripada kebutuhan kita. Amin. Jangan sampai keinginan kita lebih besar daripada kebutuhan kita. Ingin berlian, ya kan? Tapi berlian itu menjadi kebutuhan kita ya? Tidak. Makanya saya bilang di statement ini, keinginan kita jangan sampai lebih besar daripada kebutuhan kita.
Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita hidup berkecukupan. Merasa cukup dengan berkat Tuhan. Bisa mengucap syukur, bahkan bisa memberi kepada orang lain. Itulah ciri orang yang mengalami kemerdekaan secara finansial. Bisa berkata enough is enough. Dan orang yang bebas secara finansial bukan cuma merasa cukup dengan berkat Tuhan, tapi bisa memberi kepada orang lain. Percayalah Bapak Ibu Saudara, percaya. Tangan di atas selalu lebih mulia daripada tangan yang ada di bawah. Saya ulangi. Percayalah, tangan di atas selalu lebih mulia daripada tangan yang ada di bawah. Amin. Amsal 11 ayat 24. Firman Tuhan berkata apa? Ada yang menyebar harta tapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Ayat 25. Siapa memberi berkat? Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Saudara mau hidup dalam berkelimpahan? Kuncinya bukan hemat mangkal kaya. Kuncinya bukan hemat mangkal kaya. Yang Bu Gembala pernah khotbahkan. Kuncinya bukan hemat mangkal kaya. Tapi menurut ayat ini banyak memberi berkat, Tuhan akan memberi kelimpahan. Ya. Hemat pangkal kaya itu hanya guru violin yang mengajarkan. Kalau firman Tuhan memberi berkat, akan diberi kelimpahan. Mau ikut yang mana? Gurunya violin apa firman Tuhan? Karena sumber berkat adalah Tuhan dari sorga. Kita ini cuma penyalur berkat. Apa orang yang bebas secara finansial, merasa cukup dengan berkat Tuhan dan bisa memberi kepada orang lain? Jadi kalau saudara ingin benar-benar hidup dalam kemerdekaan finansial, belajar memberi. Pertama kepada Tuhan, persepuluhan, jangan lupa. Ini bukan firman Tuhan saja yang memberi nasihat. Opanya Caca juga sering memberi nasihat. Bayar perpuluhan. Ini tidak ada pesan sponsor dari Bu Gembala ya. Yang pertama apa? Memberi persepuluhan dan persembahan khusus. Yang kedua, belajar memberi kepada diri sendiri alias menabung atau investasi. Dan yang ketiga, kita gunakan untuk keperluan-keperluan lain termasuk memberkati sesama kita. Setuju Bapak Ibu Saudara? Saya percaya ketika kita melakukan hal ini, kemerdekaan finansial juga Tuhan berikan kepada kita. Ini doa saya. Pada waktu kita memperingati kemerdekaan Indonesia, biarlah kita mengalami juga kemerdekaan sejati. Amin. Saya undang pemain musik, singer, worship leader. Biarlah kita mengalami juga kemerdekaan sejati. Merdeka dari dosa, merdeka dari kepahitan hati, dan merdeka secara finansial. Amin buat firman Tuhan. Kita bersama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita akan naikkan pujian ini, refnya saja. Tuhan ada dan melihat. Tuhan ada. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam, Ku tak dibiarkan dibiarkan
sendiri. Tuhan ada. Tuhan ada Yes, yes. dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Biarlah pagi ini menjadi pagi perjumpaan kita kepada Tuhan. Kita imani pagi ini adalah pagi berkat, pagi mujizat. Pagi di mana Tuhan melawat kita. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih yang beribadah di rumah maupun yang berada di gereja. Biar lawatan Tuhan ada. Tuhan hampiri setiap rumah. Berkat-berkat Tuhan turun. Kalau hamba-Mu sudah memberitakan firman tentang kemerdekaan di dalam Kristus, kami mau menjadi orang-orang yang merdeka, Bapak Ibu Saudara. Kami mau dimerdekakan di dalam Tuhan yang memberi kebenaran. Kalau pagi ini kita sudah belajar tentang kemerdekaan dari dosa, kemerdekaan dari kepahitan hati, kemerdekaan secara finansial. Biarlah ketiga hal ini menjadi rema kami, Tuhan. Kami tidak mau terbelenggu oleh dosa, oleh kepahitan hati, oleh hal-hal sendiri. Ada Roh Kudus yang membuat kita bisa mengatasi semua kehidupan ini.